Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani Nurul Fitri dari kelas 2F NPM 1921912224. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang telaah kurikulum, yaitu konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang di dalamnya terdapat pengertian pendidikan jasmani. Williams menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga memberi batasan mengenai pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui jasmani berbentuk suatu program aktivitas jasmani yang medianya gerak tubuh direncanakan untuk menghasilkan beragam pengalaman dan tujuan seperti belajar, sosial, intelektual, keindahan, dan kesehatan. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Nah, melalui aktivitas jasmani ini, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya terdapat asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Nah, menurut Jas Adang Suherman pada tahun 2000 terdapat 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani, yaitu meliputi program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditinjau untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk khususnya mengkhususkan pada diri sendiri, dan ada salah satunya beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetensi dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, anak-anak yang bukan miniatur, orang dewasa kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Nah, oleh karena itu jadi barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajarkan akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Selanjutnya, terdapat karakteristik program pendidikan jasmani. Terdapat 2 pedoman, yaitu yang pertama developmentally appropriate practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua, menurut Mulyanto, pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk
bergerak dan belajar melalui gerak. Nah, ciri-cirinya yaitu pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan, pengajaran melalui pelaksanaan aktivitas jasmani atau bermain ataupun berolahraga. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan rohani pada dasarnya merupakan terjemahan dari physical education yang sering digunakan di Amerika Serikat, sedangkan makna dari pendidikan jasmani sendiri itu adalah pendidikan mengenai fisik dan mental seseorang. Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan jasmani ini merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan anak melalui pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, terdapat isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program. Nah, isu program pendidikan isu program kurikulum SMA atau MA yang dapat diamati itu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Nah, tujuan pendidikan jasmani di SMA yang sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru itu terlena oleh materi kurikulumnya. Yang kedua, isu proses pembelajaran. Nah, beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran mengenai belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan, yaitu pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung kurang dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Lalu aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Nah, siswa yang berprestasi pada permainan dan aktivitas yang jumlah relatif terbatas. Selanjutnya, isu penilaian. Nah, dalam evaluasinya itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari integral dari suatu proses belajar mengajar. Nah, evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui beberapa tujuan pengajaran yang dapat dicapai oleh mahasiswanya. Selanjutnya, isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10, 11, sampai kelas 12. Nah, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik yang dikembangkan, mentalnya itu yang berbeda-beda. Nah, guru penjas harus menangani semua siswa sebanyak 400 bahkan sampai 500 per minggunya. Selanjutnya, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Nah, kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran penjas ini merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Nah, pada umumnya sekolah-sekolah di kita atau di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan yang cukup luas untuk beraktivitas. Nah, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan. Nah, walaupun ada jumlahnya, tidak profesional dengan jumlah siswanya, seringkali ditambah dengan kualitas yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Nah, selanjutnya isu keberhasilan kurikulum penjas. Nah, keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan
samar. Nah, ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat sementara dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagai mana tercantum di dalam tujuannya. Namun sedemikianlah salah satu indikator yang mungkin dapat ditelusuri adalah karakteristik para lulusannya. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan yang mengaktualisasikan seluruh potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk. Nah, isi arah menuju ke bulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.